Hello? Ceritanya dulu di tempat ini ditinggali ya, ataupun ditempati oleh beberapa anak pang, ada sekitar 6 hingga 7 orang ya yang mendiami bangunan ini. Tapi di suatu malam ketika mereka tidur bareng ya, salah satu di antara mereka itu terbangun dan berteriak histeris, berteriak ketakutan karena dia melihat sosok perempuan yang berdiri ya di pojokan kamar mereka gitu loh. Nah, semenjak itu mereka langsung kabur, lari terbirit-birit dan tidak lagi ya berani menempati gedung yang terbengkalai ini, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah gedung yang terbengkalai yang mendapat julukan Rumah Kuntilanak Mojokerto. Viral juga ya di TikTok, dan aku pengen explore lokasi ini sih sebenarnya seperti apa. Teman-teman penasaran kan? Langsung saja kita eksekusi explore. Gedung ini tuh sebenarnya persis ya di pinggir jalan raya, teman-teman. Sebuah gedung yang terbengkalai yang berada di kota Mojokerto yang dijuluki Rumah Kuntilanak gitu loh. Karena cerita yang aku berikan di depan itu ya merupakan sebuah cerita yang terjadi belum lama sih, masih sekitar 1 tahunan yang lalu ya. Konon katanya dulu di sini tuh ditempati oleh beberapa anak pang dan kamar mereka itu berada di pojokan belakang ya. Aku penasaran juga dengan kamar yang pernah mereka tempati untuk tidur. Konon katanya salah satu di antara mereka terbangun ketika tidur, berteriak histeris, kaget ya, karena dia melihat sosok perempuan misterius yang berada di pojokan kamar mereka, teman-teman. Jadi gedung ini merupakan sebuah gedung yang dulunya mengurusi bahan pangan ya. Sudah terbengkalai sekitar 8 hingga 9 tahun yang lalu sih sebenarnya. Namun dari cerita-cerita terakhir yang saya dapatkan tentang lokasi ini, aku kok begitu tertarik ya. Pengen melihat juga sebenarnya seperti apa sih tempat kejadian perkara ataupun TKP beberapa anak pang itu ketakutan sehingga mereka tidak berani lagi ya datang ke tempat ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan teman-teman, kita akan lanjut explore ya. Sebenarnya bangunan yang terbengkalai ini seperti apa? Kalau teman-teman perhatikan kondisinya secara struktur ya, ini udah mulai hancur, udah mulai bolong-bolong. Dan kalau dibilang sudah mulai terbengkalai 8 hingga 9 tahun yang lalu, masuk akal sih teman-teman. Oke guys, kita langsung telusur saja. Di samping kanan kita ini ada banyak sekali ya bekas-bekas plastik dan segala macamnya gitu loh. Namun ini hanya kosong saja ya, kalau aku perhatiin kosong saja, nggak ada properti yang tertinggal. Jadi kalau kita berbicara tentang anak pang ya, mereka itu sebenarnya juga mempunyai mentality yang sangat-sangat, nek wong Jawa ngarani kendel, pemberani gitu loh teman-teman. Karena biasanya mereka tidurnya ya di tempat-tempat terbengkalai seperti ini ya, di gedung-gedung kosong dan lain sebagainya. Bahkan ketika aku explore di Semarang itu ketemu ya dengan gerombolan anak pang itu yang mendiami tempat karaoke yang terbengkalai dengan kondisi gelap gulita guys. Bahkan di dalamnya itu ada perempuannya juga gitu loh. Oleh karena itu aku sebut ya, anak pang ini sebenarnya juga mentalnya itu mental yang nggak kaleng-kaleng gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi
di sini tuh ada kamar mandi ya. Kita nggak short klosetnya teman-teman, kita lihat saja dari titik sini. Udah banyak sekali ya sarang laba-laba yang seperti itu teman-teman. Atas kita juga gitu loh. Oke, kita lanjut explore guys. Wih, bagian belakang ya, kita sudah mulai bagian belakang dan aku nggak tahu, aku mulai sedikit merinding ya. Padahal ini juga belum terlalu malam ya, aku eksplorasi masih di sekitar jam 11 malam teman-teman. Aku seperti mendengar suara sek-sek-sek begitu ya. Dari sini, dari ruangan sini. Waduh. Oke. Duh. Jadi di samping ini teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali ranting-ranting pohon. Aku nggak tahu, di situ sepertinya bekas tertumpuk ya beberapa barang-barang bekas dari lokasi ini. Teman-teman, dan kamar yang pernah mereka tempati ataupun anak pang itu ya, dijadikan tempat tidur itu di kamar yang pojokan itu ya. Di situ, nah ini ada kamar ya di situ. Konon katanya disitulah mereka tidur, dan ketika salah satu di antaranya bangun terkejut ya, karena di pojokan kamarnya itu berdiri sosok misterius gitu loh, perempuan, dan mereka langsung lari sambil teriak-teriak gitu loh. Kejadiannya belum lama sih, aku mencium bau wangi ya teman-teman. Aku mencium bau wangi nih, serius, wangi maknyeng gitu loh. Halo, saya mendengar suara. Saya mendengar suara. Ada seseorang di situ, bangsa manusia mungkin yang sedang berada di sini. Sebentar, baunya wangi banget deh. Oke, kita masuk sini teman-teman. Sepertinya di sini dulu bagian dapur ya. Meskipun ini dulunya bagian dapur, aku nggak menemukan sebiji pun ya bekas. Ada suara lagi loh, he. Teman-teman dengar gak sih? Wah, jamput, asem tenang, ternyata tikus teman-teman yang beberapa kali menimbulkan suara-suara gitu loh. Terkadang di tempat explore ya begini ya. Oke, aku nggak menemukan ya sebiji pun bekas bumbu dapur ya, yang biasanya aku temukan di beberapa lokasi explore kalau kita memasuki ruang dapur yang seperti ini guys. Sebenarnya lokasi juga tidak terlalu besar ya teman-teman. Dalam artian dari bangunan utama menuju ke bangunan belakang ini jalannya juga tidak terlalu lama. Aduh, tulisannya apa korek? Mati. Siapa nih yang nulis mati-mati di sini? Tulisan darah pula. Ini tulisan Halo. Asem. Aku seperti melihat kayak bayangan ya teman-teman ya. Seperti bayangan dia. Seperti bayangan. Asem, baunya wangi banget ya. Serius teman-teman, ini baunya wangi banget loh.
Jadi aku tadi seperti melihat bayangan ya di kamar ini, entah ke sana atau ke sana dia. Ketika aku sedang sibuk nyorot tulisan ini ya. Tulisan mati ini loh. Siapa ini yang bikin tulisan seperti ini? Kita lihat saja teman-teman. Loh, ini darah loh. Apa ini ya? Tapi lengket sih teman-teman ya. Tinta ini sepertinya. Oke, jadi yang diceritakan orang-orang itu kamar yang ini guys. Jadi di sini tuh ada sebuah kamar ya, yang pernah ditempati oleh beberapa anak pang, yang salah satunya terbangun dan berteriak-teriak, lari ketakutan ya, jerit-jerit, nyampe orang yang berada di jalan itu nonton mereka semua gitu loh. Di sini nih kamarnya. Mereka tidurnya dulu di sini guys. Nah ini loh. Tapi aku nggak tahu ya, sosok perempuan misterius atau dijuluki kuntilanak itu berdirinya di pojokan mana gitu loh. Aku nggak ngerti juga teman-teman. Tapi ini merupakan kamar di mana mereka tidur bebarengan ya. 6 orang berada di sini. Kemudian salah satu di antara mereka itu teriak-teriak melihat sosok perempuan misterius yang berdiri ya di salah satu sudut kamar ini. Tapi aku nggak tahu sih sudut kamarnya yang bagian mana. Yang bagian sini atau bagian sini gitu loh. Oke, kita coba berdiam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan serius ya, aku mencium bau wangi itu nggak berhenti teman-teman. Dari tadi itu baunya wangi banget ya. Asam. Cuman bau wangi rek. Sebentar ini pasti ada sumbernya ini. Kalau orang Jawa, astagfirullahaladzim. Dan dari orang-orang yang terdekat dengan lokasi ini ya, menceritakan juga di bagian pojokan belakang itu merupakan bagian yang paling horor teman-teman, ataupun bagian paling creepy ya. Karena konon di sini ada sebuah taman. Nah ini, yang taman ini merupakan taman bermain penunggu di sini gitu loh. Terutama di jembatan itu ya, jembatan kecil itu. Mereka biasanya bermain di area sini. Asam tenan ampun wangi ya. Apa sih rek? Serius ini bau wangi banget teman-teman. Si. Wih diamput. Asam tenan. Waduh. Ternyata sumber wangi itu ini loh. Teman-teman bisa lihat nggak sih? Kurang jelas ya. Ini tuh minyak serimpi loh. Asem. Pantesan ya wangi banget. Siapa yang bawa beginian di tempat ini gitu loh. Wis jantenan iki wangine mak peng gitu loh. Wangi banget ya. Pantesan horor ya, merinding. Dipancing dengan minyak-minyak yang seperti itu ya. Aku nggak tahu, mungkin ada beberapa teman-teman konten kreator yang masuk sini dan melakukan semacam ya ritual-ritual begitu. Biasanya kan di antara mereka suka yang begituan ya, tapi memang ngefek sih kalau pakai minyak teman-teman ya. Minyak japaron dan lain sebagainya. Wih, di sini udah berantakan sih. Udah berantakan loh. Ada bekas lemari berkas juga di sini. Waduh. Ini aneh saja ya, ada bekas lemari yang besi-besi seperti ini. Kalau di tempat lain ini udah ditimbangin ini ya teman-teman. Siapa? Halo?
Aku seperti mendengar suara batuk beberapa kali ya teman-teman ya. Dan suara begitu loh. Tapi ketika aku sorot ke arah sini ya, dan bahkan ini aku menuju ke sumber suara tersebut, aku nggak melihat ada apapun di belakang sini. Tapi beberapa kali ada suara-suara lagi deh. Mungkin nggak tikus, nggak mungkin lah ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan tikus ya. Oke teman-teman, kita lanjut explore saja di bagian belakang ini. Karena ternyata di bagian belakang ini cukup keren ya. Cukup menimbulkan rasa geriang-geriang juga gitu loh. Di sini ada taman setan sih sebutnya orang-orang di sekitar sini. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi dari arah sini aku seperti mendengar suara dan beberapa kali batuk ya, batuk-batuk begitu loh. Tapi sekali lagi kalau kita ke arah sumber suara yang saya maksud di sini tuh nggak ada siapapun teman-teman. Di area sini tuh kosong saja gitu loh. Atau mungkin aku hanya salah dengar saja. Tapi yang pasti beberapa kali sumber suara itu nggak aku lihat ya ada siapa dan di mana gitu loh. Coba untuk semua yang dari sini, aku sih pingin ya mendapatkan interaksi apapun yang menunjukkan keberadaan kamu dan sira kabeh sing ana manggon ning kene. Ben aku percaya nek kowe kabeh pancen dadi penguasa sakjroning panggonan kene. Sayang, kamu di mana sih? Kok kamu nggak memberikan interaksi sedikit pun gitu loh? Kamu di mana? Harusnya kamu itu memberikan interaksi gitu loh. Ini beberapa, aduh ya Allah, kaget aku. Jadi di sini tuh ada taman setan teman-teman. Ini menuju ke depan sana ya, tapi ini udah rimbun banget sih ya. Udah rimbun banget dan teman-teman bisa lihat beberapa bangunannya ini mau hancur, mau roboh juga teman-teman. Di sini ada ruangannya juga loh. Ruangan apakah ini? Ini ada ruangan dapur. Dan aku seperti mendengar suara orang bercakap-cakap ya teman-teman ya, orang ngobrol gitu loh. Teman-teman dengar gak sih? Atau barangkali itu suara dari jalan raya teman-teman ya. Oke, sepertinya lokasi ini cukup keren ya guys. Oh ya Allah, ternyata yang baru saja kita masuki itu sepertinya sebuah musola ya teman-teman. Ini loh, ini ternyata ini sebuah musola. Ada tulisannya Allahu Akbar ya di situ persis gitu loh. Tapi kenapa di sini tuh justru yang dibilang paling horor ya, paling horor, paling creepy. Dan beberapa anak pang yang tidur di kamar ini itu, aduh aku ngomong kok keselio ya. Beberapa anak pang yang tidur di kamar ini tuh mereka terkabur-kabur gitu loh. Tapi kondisinya memang seperti ini teman-teman ya. Ini kalau nyampe ke sana tembus kemana ya? Aku nggak tahu juga teman-teman loh. Di situ itu ada bangunan yang roboh ya. Oke guys, kita keluar saja ya dari area lokasi ini, karena sepertinya kita sudah explore ya ke beberapa bagian dari bangunan ini gitu loh. Dan
Kalau di depan situ ini tuh hanya ruangan kosong saja teman-teman.